Senin 5 September tahun 2020, terjadi tindakan anarkis di Tanah Madura, tepatnya di Dusun Peltok, Desa Larangan Badung, Kecamatan Plengaan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Aksi anarkis tersebut berupa penutupan yang disertai pembakaran fasilitas tempat wisata baru Kedai Bukit Bintang. Aksi anarkis ini dilakukan ratusan massa yang mengatasnamakan warga. Terkait peristiwa ini, AOMA angkat bicara. Berikut tanggapan AOMA. Menanggapi kejadian yang di Pamekasan Madura, pertama saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa saudara saya, pemilik wisata tersebut. Karena pasti dia mengalami kerugian baik secara finansial ataupun secara sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan anarkis yang dilakukan saudara-saudara saya di sana seharusnya tidak terjadi dan tidak dilakukan. Karena tindakan tersebut masuk kategori main hakim sendiri. Dimana kalau kita melihat, mengkaji, main hakim sendiri itu tidak diperbolehkan. Baik menurut hukum positif Undang-Undang Dasar ataupun menurut syariat, itu tidak dibenarkan. Semisal kalau kita membaca statementnya Al-Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatakan begini: La yastaqillu ahadur ra'iyah bidzalik bi amril ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kenapa tidak boleh? Li'annahu yu'addi ila tahrikil fitani wa hijanil fasadi wa kharabil bilad. Jadi rakyat tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Kenapa? Karena hal tersebut akan menyulut terjadinya macam-macam fitnah. Kemudian akan juga terjadi keonaran-keonaran dan malapetaka yang justru itu akan lebih membahayakan. Itu. Bahwa kemudian ada hadis yang berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, yang artinya kalau kita melihat kemungkaran maka harus dihilangkan. Pertama dengan biyadihi, dengan tangan, atau bisa kita tafsiri dengan kekuasaan. Kemudian kalau tidak mampu dengan tangan maka fabilisani, dengan dengan mulut, dengan lisan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan fabiqalbih, maka dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, dan ini termasuk iman yang paling rendah. Ini kajiannya banyak ya, banyak. Maksudnya ini bukan tindakan yang pertama kali kita ambil ketika melihat kemungkaran, itu bukan langsung dengan tangan, bukan. Tetapi dengan hati. Kemudian kalau dengan hati tidak mempan, ya kemudian dengan lisan. Artinya dengan lisan itu artinya kasih tahu. Kalau ternyata dengan lisan tidak mampu, maka baru kemudian kita dengan tangan. Nah itu maksudnya. Jadi urutannya bukan dari tangan pertama, tapi dari yang paling ringan dulu. Baru nanti yang paling berat, ya ini tangan itu. Nah ini banyak orang yang salah paham dalam urusan ini. Kemudian selanjutnya saya ingin mengkontekstualisasikan hadis ini dalam konteks keindonesiaan. Kalau dalam konteks keindonesiaan sebenarnya hadis ini sudah ada porsinya masing-masing. Siapa yang bertugas menghilangkan kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, siapa yang bertugas menghilangkan kemungkaran dengan lisan, dengan mulut, dan siapa yang bertugas untuk menghilangkan atau nahi mungkar dengan hati. Dalam konteks keindonesiaan yang seharusnya mengambil tindakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan kekuasaan, itu adalah pemerintah atau penegak hukum. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Lalu siapa yang bertugas
amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisan para ulama, para kiai. Jadi ulama itu mengeluarkan fatwa, kemudian nanti oleh pihak pelaksana atau lembaga keamanan, kepolisian katakanlah, itu nanti ditindak. Nah, itu maksudnya. Jadi ulama itu memberikan fatwa yang halus. Itu maksudnya. Jadi pada intinya saya ikut prihatin terhadap kejadian ini, kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Dan ya mudah-mudahan nanti ada titik temu yang yang bisa memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak. Karena jelas ini pemilik wisata itu mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, mudah-mudahan nanti ada titik temu yang saling menguntungkan. Terima kasih.